teman-teman semuanya, perkenalkan di sini nama saya Vera Anggraini dengan NIM 220304129. Saya berasal dari kelas 5 Rek A MGT 1. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah suatu kunci kesuksesan komunikasi yang baik, dan penggunaan visual yang tepat dapat memengaruhi suatu keberhasilan dalam presentasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi yang jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, ataupun media lainnya dapat membantu untuk menarik perhatian suatu audiens untuk mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Apabila kalian sedang merasa gugup pada saat presentasi bisnis, nah, itu adalah hal yang wajar pada saat presentasi. Bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup waktu presentasi itu? Kalian bisa menyiapkan diri dengan baik dengan cara latihan yang cukup, berfokus pada pesan yang ingin disampaikan, dan itu semua dapat membantu untuk mengurangi rasa gugup. Nah, percaya diri adalah suatu kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting yang membuat presentasi yang efektif. Nah, dalam menyusun struktur presentasi bisnis itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Nah, yang kedua itu ada isi. Isi itu artinya menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu kita mengulangi poin yang penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang untuk terbentuknya suatu diskusi. Nah, kemudian ada teknik untuk menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Nah, itu kita bisa menggunakan pertama itu kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang tepat, seperti kita menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Nah, yang kedua itu kita bisa menyajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca dapat membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada menyertakan testimoni pelanggan. Nah, menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens dalam mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer pada saat ini. Di media massa, buku, kelompok diskusi pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan maupun secara halus, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, bekerja, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi personal itu adalah yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, memakai media tertentu, misalnya seperti telepon, ponsel, dan email, kemudian dilakukan 2 orang atau lebih, dan bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal itu ada keterbukaan atau yang disebut dengan openness, kemudian yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, yang keempat sikap positif, dan kesetaraan. Kelompok
merupakan suatu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer itu kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Artinya, itu tuh menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan tantangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran serta sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifat yang bersifat informal. Kemudian yang kedua itu sekunder. Komunikasi yang bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, yaitu maksudnya hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial yang terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Kemudian materi yang ketiga itu ada negosiasi bisnis. Nah, secara sederhana, negosiasi bisnis itu adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling berpengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, tujuannya adalah untuk mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin untuk dirugikan. Nah, manfaat negosiasi dalam bisnis itu kita bisa mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis seperti perbedaan pendapat dan pertikaian, karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah, tujuan negosiasi itu apa sih? Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya seperti menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Kemudian di sini ada etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Nah, etika ini berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna untuk bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, etika itu mampu untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat guna untuk berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta untuk sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna untuk terwujudnya sejahtera sosial dan ketertiban. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, ataupun kecerdasan. Nah, latar belakang efektif seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, salah satu aspek yang dituntut memberikan saham dan terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor dari lingkungan. Kemudian ada
Contoh penerapan dari etika bisnis itu seperti menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat ada perjanjian pertemuan, kemudian berdiri saat berkenalan, tidak segan untuk mengucapkan maaf dan terima kasih, serta dengan cara membayar tagihan rapat. Nah, kemudian di sini manfaat etika bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien bakal merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu untuk memberikan gambaran kualitas perusahaan kepada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga memiliki etika. Nah, citra perusahaan juga bisa menjadi lebih baik dan tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tak terkendala. Kemudian, di sini ada teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih kepada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu ada otorasi kantor dan berbagai informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan menyuplai. Nah, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dengan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, serta berinteraksi dengan konsumen. Nah, manfaatnya kita dapat mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Setiap jenis teknologi itu memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut beberapa kelebihan teknologi digital, seperti data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lainnya itu tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Nah, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan tidak terpakai, serta biaya perawatan lebih mudah karena lebih praktis dan stabil. Nah, selain memiliki keunggulan-unggulan seperti yang saya sebutkan tadi, setiap jenis teknologi itu memiliki efek samping yang timbul. Nah, seperti kayak kekurangan-kekurangan teknologi digital itu seperti kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, atau disebut dengan digitalisasi, atau kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus, serta membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.